Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, bagaimana kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. Oh iya, sebelum lanjut, ayo langganan dulu di sini, beri like pada video ini dan tulis Kobil tuh di kolom komentar. Selamat menyaksikan. Hujan gerimis turun dengan pelan, meneteskan butir-butir air yang dingin ke tanah yang sudah basah. Angin yang berhembus dari arah pasar membawa aroma ikan segar dan sayuran yang baru dipetik, menyelimuti udara dengan bau yang khas. Tapi bagi Nina, itu semua hanya bagian dari rutinitas harian. Di usia 19 tahun, Nina sudah terbiasa dengan kehidupan yang penuh kekurangan. Rumah kecil yang ia tinggali bersama ibunya yang sudah lanjut usia terasa sempit dan penuh sesak. Dinding-dinding kayu yang sudah tua seolah mengekspresikan kepedihan hidup mereka. Hari itu, Nina berjalan pulang dari pasar, memanggul keranjang kecil berisi sayuran yang baru ia beli. Hatinya sedikit murung, sebab tidak ada yang bisa ia beli lebih dari itu. Tidak ada yang lebih penting dari memastikan ibunya bisa makan cukup untuk malam itu. Namun, langkahnya terhenti ketika ia melihat sebuah kardus besar di tepi jalan yang tampak mencurigakan. Tidak seperti kardus-kardus lain yang biasa dibuang, ini terlihat baru dan rapi. Meski cuaca sudah cukup dingin, Nina mendekat dengan perlahan. Ia memiringkan kepalanya, berusaha melihat lebih jelas, dan sebuah perasaan aneh merayap di hatinya. Ada sesuatu yang salah, tetapi ia tidak bisa menjelaskan apa itu. Dengan hati-hati, ia membungkuk, membuka sedikit penutup kardus tersebut. Dan saat matanya pertama kali menyentuh bayangan di dalamnya, jantungnya seakan berhenti berdetak. Dua bayi kembar, masih sangat kecil, tergeletak lemah di dalam kardus yang seharusnya digunakan untuk barang-barang bekas. Bayi pertama, seorang gadis dengan rambut hitam lebat yang masih terbalut kain tipis, menangis dengan suara parau, sementara bayinya yang kedua, seorang anak laki-laki, terbaring dalam diam. Kedua bayi itu tampaknya tak terawat dengan baik. Kulit mereka pucat dan tubuh mereka terbalut dengan pakaian yang hanya cukup untuk melindungi mereka dari udara dingin. Nina terdiam, perasaannya campur aduk antara terkejut dan khawatir. Apakah ini mungkin? Apakah mereka terlupakan? Tidak mungkin ada orang yang tega membuang mereka begitu saja. Bayi-bayi, kenapa ada bayi di sini? Nina bergumam sendiri. Matanya mulai berkaca-kaca. Tanpa berpikir panjang, ia memutuskan untuk mengangkat kedua bayi itu. Tangan-tangannya yang gemetar meraih tubuh mungil mereka, merasakan kehangatan yang masih ada meskipun lemah. Setiap detik terasa penuh dengan perasaan cemas, takut, dan penuh kasih. "Jangan khawatir, aku akan bawa kalian pulang," kata Nina dengan suara lembut, berusaha menenangkan dirinya sendiri dan bayi-bayi itu. Langkahnya cepat, hampir berlari, saat ia membawa kedua bayi itu ke rumahnya. Di tengah jalan, hujan semakin deras, menambah beban yang dirasakannya. Tidak ada orang lain yang tampak di jalan saat itu. Hanya suara hujan yang deras dan langkah kaki Nina yang terburu-buru. Ia merasa tak tahu harus berbuat apa selain membawa mereka ke tempat yang lebih aman. Setibanya di rumah, Nina menyiapkan tempat tidur darurat yang sederhana untuk bayi-bayi itu. Hatinya begitu gelisah. Seakan setiap detik berlalu semakin berat. Tidak ada yang bisa ia lakukan selain merawat mereka dengan segenap jiwa. Ia merasa seolah terikat oleh takdir. Seolah hidupnya kini telah terhubung dengan dua bayi ini. Nina duduk di samping tempat tidur bayi kembar itu. Matanya tak lepas dari wajah-wajah mungil mereka. "Kalian berdua, kalian tak pantas dibuang seperti ini," gumamnya, hampir seperti berbisik pada diri sendiri. Tapi siapa yang bisa ia percaya untuk memberikan bantuan? Nina tidak bisa membayangkan memberitahukan orang lain tentang ini. Apakah ia bisa menjaga mereka? Bisakah ia memberi mereka kehidupan yang lebih baik? Pikirannya berputar-putar. Namun hatinya tidak bisa menahan rasa kasih yang begitu besar. Ia tahu, bayi-bayi itu membutuhkan seseorang. Ia mungkin hanya gadis miskin yang tinggal di rumah kecil di tepi pasar. Tetapi ia tidak bisa membiarkan mereka terbuang begitu saja. Hari-hari setelah Nina menemukan bayi-bayi itu terasa berjalan lambat. Setiap detik seakan membawa beban yang semakin berat. Meski ia berusaha melakukan yang terbaik untuk merawat mereka, kenyataannya hidupnya tetap penuh dengan kekurangan.
Rumah kecil yang sempit itu tidak cukup untuk menampung lebih dari dirinya dan ibunya yang sudah sepuh. Apalagi, merawat 2 bayi kembar, 1 perempuan, 1 laki-laki, bukanlah perkara mudah. Nina menghabiskan sebagian besar waktunya merawat mereka. Menyusui, mengganti popok, dan memastikan bayi-bayi itu tidur dengan nyenyak. Setiap malam, ia terjaga, mendengarkan tangisan bayi yang baru saja ditemukan itu. Tidak jarang ia merasa tertekan oleh rasa cemas dan ketakutan, tetapi dalam hati, ia tahu tidak ada jalan lain selain melakukan yang terbaik bagi mereka. Namun, rasa khawatir itu semakin tumbuh. Apa yang seharusnya ia lakukan? Membesarkan bayi-bayi itu di rumahnya, jauh dari orang tua mereka, bisa menjadi masalah besar. Tidak mungkin ia bisa terus menyembunyikan mereka. Bukan hanya karena itu melanggar hukum, tetapi juga karena dia tidak tahu siapa yang benar-benar mencintai mereka. Siapa yang akan mencarinya? Pada suatu pagi, ketika ia sedang menenangkan kedua bayi itu yang menangis keras, suara ketukan pintu mengganggu keheningan rumahnya yang sederhana. Nina terkejut dan sedikit panik. Siapa yang datang ke sini? Bukankah seharusnya tidak ada orang yang tahu tentang bayi-bayi itu? Dengan gemetar, ia membuka pintu dan mendapati seorang wanita muda yang tampak serius dan berpakaian rapi. Wanita itu mengenakan jas hitam dengan dasi yang tertata rapi. Mata hitamnya menatap Nina tajam. "Apa kau yang menemukan bayi-bayi ini?" tanya wanita itu. Suaranya dingin, seolah sudah tahu jawaban Nina. Nina terdiam. Rasa takut mulai menjalar di tubuhnya. Saya menemukannya di jalan," jawabnya, berusaha tenang meski tubuhnya gemetar. Wanita itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya menatap Nina dengan ekspresi yang sulit dimengerti. Kemudian, dia melangkah masuk tanpa izin dan memperhatikan bayi-bayi itu yang sedang tertidur di tempat tidur sederhana. Nina menatap wanita itu bingung, tidak tahu apa yang harus dia lakukan atau katakan. Wanita itu akhirnya berbicara lagi. Suaranya lebih lembut namun tetap penuh tekanan. "Kau harus melapor ke pihak berwajib. Bayi-bayi ini berasal dari keluarga kaya, dan mereka sangat dicari. Mereka hilang beberapa bulan yang lalu, dan kita tidak tahu siapa yang membuang mereka." Nina terdiam. Kata-kata wanita itu seakan membekukan seluruh tubuhnya. Bayi-bayi ini berasal dari keluarga kaya? Kenapa mereka dibuang begitu saja? Apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga mereka? "Apa yang harus saya lakukan?" tanya Nina pelan, hatinya penuh kebingungan. "Saya tidak tahu siapa mereka. Saya hanya tahu mereka butuh pertolongan." Wanita itu menatap Nina tajam, seolah menilai setiap kata yang keluar dari mulut Nina. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, dia akhirnya berkata, "Kau harus membawa mereka ke kantor polisi. Mereka milik keluarga yang berhak atas mereka. Mereka bukan milikmu. Jangan khawatir. Kami akan merawat mereka dengan baik." Kata-kata itu menghantam Nina dengan kekuatan yang tak terduga. Begitu banyak pertanyaan memenuhi pikirannya, tetapi satu hal yang jelas, dia harus melaporkan penemuan itu ke polisi. Namun, hati kecilnya menolak. Bayi-bayi itu sudah terlanjur menjadi bagian dari hidupnya. Dia tidak bisa membayangkan jika mereka diambil begitu saja, tanpa rasa sayang. Mereka adalah tanggung jawabnya. Bukankah begitu? Dengan perasaan berat yang menguasai dirinya, Nina akhirnya memutuskan untuk mengikuti saran wanita itu. Ia tahu itu adalah keputusan yang benar, tetapi perasaan kecewa dan ketakutan mulai menggerogoti dirinya. Ia mengambil langkah berat menuju kantor polisi. Di sana, suasana tegang terasa begitu nyata. Kantor polisi yang dingin dan berbau formal membuat perasaan Nina semakin tidak nyaman. Setelah melapor tentang penemuannya, ia diminta untuk menunggu. Polisi yang menerima laporannya adalah seorang pria paruh baya dengan wajah serius. "Kau yakin bayi-bayi itu ditemukan di tempat yang tepat?" tanyanya, matanya tajam menilai. "Ya, saya menemukannya di tepi jalan, di dalam kardus." Nina menjawab dengan suara gemetar. "Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya hanya ingin membantu mereka." Pria itu mengangguk, kemudian mengeluarkan ponselnya dan menekan beberapa tombol. Tak lama, sebuah suara di ujung telepon terdengar,
seorang wanita yang berbicara dengan nada yang sangat serius. Ya, kami sedang mengonfirmasi identitas bayi-bayi itu. Kami akan segera mengirimkan tim untuk mengumpulkan mereka. Nina merasakan tangannya yang dingin menggenggam erat, tubuhnya bergetar, dan matanya mulai berkaca-kaca. Apa-apa yang akan terjadi pada mereka? Tanyanya, hampir berbisik, suaranya penuh kecemasan. Polisi itu tidak langsung menjawab. Ia hanya melihat Nina dengan ekspresi yang sulit dibaca. Mereka adalah bagian dari keluarga kaya yang hilang beberapa bulan yang lalu. Ibu mereka, seorang wanita berusia 30-an, menghilang begitu saja. Kami sudah mencari mereka kemana-mana, dan akhirnya, mereka ditemukan di tempat yang tidak seharusnya. Nina terdiam. Rasa sesak mulai menghimpit dadanya, dan seolah dunia berputar lebih lambat. Bayi-bayi itu bukan hanya bayi yang dibuang begitu saja. Mereka adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, lebih gelap. Dia mulai bertanya-tanya, siapa yang membuang mereka? Kenapa? Polisi itu melanjutkan, kami akan melakukan penyelidikan lebih lanjut, dan bayi-bayi ini akan dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Nina hanya bisa mengangguk. Perasaannya tak bisa dijelaskan. Apakah ia melakukan hal yang benar? Membawa bayi-bayi itu ke sini seolah telah memisahkan mereka dari dirinya selamanya. Namun, ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang harus diambil, meskipun hatinya terluka. Saat ia melangkah keluar dari kantor polisi, angin malam terasa semakin dingin. Nina tidak tahu harus kemana, namun satu hal yang pasti, kehidupannya telah berubah selamanya. Setelah laporan Nina kepada pihak berwajib, dunia yang ia kenal seakan terbalik. Setiap hari, di rumah kecilnya yang sepi, Nina semakin merasa terperangkap dalam kehidupan yang tidak bisa ia kendalikan. Bayi-bayi kembar yang telah ia temukan tak hanya membutuhkan perawatan, tetapi juga jawaban yang lebih besar. Kenapa mereka dibuang? Siapa yang tega melakukan hal itu pada mereka? Hari-hari yang berlalu terasa penuh dengan kegelisahan. Ia berusaha untuk tetap menjaga kedamaian dalam hidupnya. Namun perasaan cemas itu terus menghantuinya. Ada begitu banyak pertanyaan yang belum terjawab. Salah satunya adalah tentang keluarga bayi-bayi itu. Kenapa mereka begitu dicari? Dan mengapa mereka dibuang begitu saja di tepi jalan? Seolah tidak berarti? Suatu hari, Nina mendapat telepon dari seorang petugas polisi yang memintanya untuk datang ke kantor polisi lagi. Hatinya berdebar-debar saat ia melangkah ke sana. Perasaan takut dan khawatir menyelimuti dirinya. Apa yang akan ia dengar kali ini? Sesampainya di kantor polisi, ia disambut oleh seorang detektif muda, pria dengan wajah serius dan rambut hitam yang sedikit berantakan. Nina, terima kasih telah datang, katanya dengan suara yang agak berat. Kami sudah mengonfirmasi beberapa hal tentang bayi-bayi itu. Ternyata, mereka bukan sembarang anak. Mereka berasal dari keluarga yang sangat kaya. Ibu mereka adalah seorang wanita bernama Angela de Mello. Nina tertegun. Nama itu terdengar asing, namun ada sesuatu yang membuatnya merasa gelisah. Angela de Mello? Tanya Nina, mencoba mencerna informasi itu. Detektif itu mengangguk. Ya, Angela de Mello adalah seorang wanita yang berasal dari keluarga pengusaha besar. Namun, beberapa bulan lalu, ia menghilang secara misterius bersama suaminya. Polisi sudah berusaha mencari mereka, tetapi tidak ada jejak. Kini kami menemukan anak-anaknya, dan kami harus menyelidiki lebih jauh tentang apa yang sebenarnya terjadi. Jantung Nina berdegup kencang. Ternyata bayi-bayi ini bukan hanya anak-anak yang dibuang. Mereka adalah bagian dari sebuah keluarga besar yang hilang begitu saja. Pertanyaan yang lebih besar kini muncul dalam pikirannya. Apa yang sebenarnya terjadi pada ibu dan ayah mereka? Apa yang terjadi pada mereka? Mengapa mereka menghilang? Tanya Nina. Suara hatinya penuh rasa penasaran dan ketakutan. Dan siapa yang membuang bayi-bayi ini? Detektif itu menghela napas, seakan ragu untuk melanjutkan pembicaraan. Kami belum bisa memastikan siapa yang membuang mereka. Namun, kami menduga ada keterlibatan orang dekat dalam keluarga itu. Kami sedang menyelidiki lebih lanjut. Nina merasa perasaan takut semakin menumpuk di dadanya. Ternyata, kasus ini jauh lebih rumit dari yang ia bayangkan.
Keluarga besar itu, yang tampaknya begitu kaya dan terhormat, ternyata memiliki misteri yang begitu gelap. Dan bayi-bayi yang dia temukan, yang kini ia anggap sebagai bagian dari dirinya, adalah kunci dari seluruh cerita yang belum terungkap. Sementara itu, perasaan Nina semakin bergejolak. Ia tahu bahwa ia hanya seorang gadis miskin yang tidak tahu banyak tentang dunia orang kaya. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang merasa terhubung dengan bayi-bayi itu, sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Dia ingin melindungi mereka, tetapi ia juga tahu bahwa keputusan yang ia ambil akan berdampak besar pada hidupnya. Apakah saya bisa bertemu dengan keluarga mereka? Nina bertanya, suara penuh harapan dan ketegangan. Apakah mereka akan mencari mereka? Detektif itu mengangguk. Ya, mereka pasti akan mencari. Tapi, ada hal lain yang perlu kau ketahui. Kami menemukan informasi bahwa ibu mereka, Angela, tidak sengaja meninggalkan jejak yang bisa mengarah pada mereka. Namun, kami belum tahu siapa yang sebenarnya membuang mereka. Kami hanya bisa memastikan bahwa mereka berasal dari keluarga yang kaya. Nina mencerna kata-kata itu. Perasaan bingung dan cemas bercampur aduk dalam dirinya. Di satu sisi, ia merasa lega bahwa bayi-bayi itu memiliki keluarga yang peduli. Di sisi lain, ia takut akan konsekuensi yang akan datang. Apa yang akan terjadi jika keluarga bayi-bayi itu tahu bahwa mereka ada di tangan Nina? Apa yang akan terjadi jika mereka datang untuk mengambil mereka? Setelah pertemuan itu, Nina pulang dengan langkah-langkah berat. Keputusannya untuk melaporkan penemuan itu mulai menggerogoti dirinya. Setiap malam, saat ia menidurkan bayi-bayi itu, ia tidak bisa menghilangkan bayangan tentang keluarga mereka. Angela DeMello, siapa dia sebenarnya? Apa yang terjadi padanya dan suaminya? Kehidupan Nina yang sederhana kini semakin dipenuhi oleh misteri yang semakin dalam. Rasa sayang dan rasa takut berpadu dalam dirinya, menciptakan sebuah dilema yang tak terpecahkan. Dia harus memikirkan apa yang terbaik untuk bayi-bayi itu, meskipun ia tahu bahwa apapun yang ia putuskan, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Hari-hari berikutnya berlalu begitu cepat. Setiap pagi, Nina terbangun dengan perasaan cemas. Setiap malam ia terjaga memikirkan apa yang akan terjadi pada bayi-bayi itu. Dan setiap kali ia melihat mereka tidur dengan damai di sampingnya, ia merasa semakin terikat dengan mereka, seolah mereka adalah bagian dari hidupnya yang tak bisa ia lepaskan. Namun, semakin lama ia merenung, semakin jelas baginya bahwa keputusan besar menanti di depan mata. Siapakah yang benar-benar berhak atas bayi-bayi itu? Dan apakah ia cukup kuat untuk menghadapi kenyataan yang akan terungkap dalam waktu dekat? Hari-hari setelah pertemuannya dengan detektif masih terasa penuh dengan ketidakpastian. Nina merasa semakin terjebak dalam kehidupan yang tidak ia pilih. Di satu sisi, ia merasa cinta yang mendalam kepada bayi-bayi itu, yang kini menjadi bagian dari dirinya. Namun, di sisi lain, ada rasa takut dan kebingungan yang terus menghantuinya. Makin lama, dunia yang selama ini ia jalani terasa semakin sempit, seolah semua keputusan yang ia ambil akan membawanya ke suatu tempat yang tidak bisa ia kendalikan. Nina tidak tahu harus bagaimana. Di dalam hatinya, ia merasakan bahwa apapun yang terjadi, ia tidak ingin melepaskan bayi-bayi itu. Mereka sudah menjadi anak-anaknya, meski hanya dalam waktu yang singkat, tapi ikatan yang terjalin begitu kuat, begitu mendalam. Setiap kali ia memandang wajah-wajah mungil itu, ia merasa bahwa tak ada yang lebih penting dari melindungi mereka. Namun, realitas mulai menekan. Keluarga bayi-bayi itu, yang selama ini ia anggap asing, kini menjadi bayangan yang tak terhindarkan. Apa yang akan terjadi jika mereka mengetahui bayi-bayi itu ada di tangannya? Apa yang akan terjadi pada Nina? Rasa takut itu semakin kuat, semakin menekan dirinya. Nina merasa seperti berada di ujung jurang, tak tahu apakah akan jatuh atau menemukan jalan keluar. Suatu sore, saat Nina sedang menggendong bayi perempuan yang baru saja dia beri nama Lara, ia mendengar suara ketukan di pintu. Suaranya lembut, tapi cukup keras untuk menarik perhatiannya. Ia meletakkan Lara di tempat tidur bayi dan berjalan cepat menuju pintu. Hatinya berdebar-debar. Ketika membuka pintu, ia mendapati seorang pria tinggi dengan jas rapi berdiri di depannya. Matanya tajam,
dan wajahnya menunjukkan ekspresi yang penuh tekanan. "Apa Anda Nina?" tanya pria itu dengan suara yang terdengar dingin. Nina mengangguk pelan, merasa ada yang tidak beres. "Iya, saya Nina. Ada yang bisa saya bantu?" Pria itu menatapnya sejenak, seolah menilai apakah ia benar-benar orang yang tepat. "Nama saya Raihan. Saya bekerja untuk keluarga Demelo. Saya diberi tugas untuk mengambil bayi-bayi ini." Jantung Nina seakan berhenti berdetak. "Keluarga Demelo?" Suaranya terdengar tercekat. "Apa maksud Anda?" Raihan menghela napas, seolah ia telah menghadapi banyak situasi serupa. "Bayi-bayi itu milik keluarga Demelo. Mereka sangat dicari, dan kami harus membawa mereka kembali. Mereka berhak mendapat perlindungan dari keluarga mereka." Nina terdiam. Kata-kata itu seperti tamparan yang menyakitkan. Selama ini ia sudah berusaha membayangkan momen seperti ini, namun ketika kenyataan itu datang, semuanya terasa jauh lebih berat dari yang ia bayangkan. Bayi-bayi itu bukan miliknya. Mereka adalah bagian dari keluarga kaya yang jauh di luar jangkauannya. Namun, kenyataan itu tidak mengurangi perasaan sayang yang ia rasakan untuk mereka. Aku tidak bisa memberi mereka kembali," kata Nina dengan suara yang bergetar. "Mereka sudah menjadi bagian dari hidupku. Aku sudah merawat mereka. Aku tidak bisa melepaskan mereka." Raihan menatap Nina dengan tatapan yang tidak bisa dibaca. "Saya mengerti perasaan Anda. Tetapi ini bukan keputusan saya. Ini keputusan keluarga Demelo. Mereka ingin memastikan bahwa bayi-bayi itu aman dan mendapatkan kehidupan yang layak." Nina menggigit bibirnya, berusaha menahan air mata yang sudah hampir jatuh. "Tapi saya sudah berjanji untuk merawat mereka. Saya tidak bisa hanya menyerahkan mereka begitu saja." Raihan menatap Nina lama, seolah mencoba membaca setiap kata yang keluar dari mulutnya. Akhirnya, ia berbicara lagi, lebih lembut kali ini. "Saya tahu ini tidak mudah. Tetapi Anda harus mengerti, mereka bukan anak-anak sembarangan. Mereka berasal dari keluarga yang berpengaruh. Jika mereka tetap di sini, mungkin hidup mereka akan terancam. Saya tidak ingin melihat Anda dalam masalah karena keputusan ini." Nina merasa dunia di sekitarnya semakin sempit. Semua perasaan yang ia tahan selama ini seakan pecah begitu saja. Ia merasa hatinya hancur, dan tubuhnya lemas. Dalam sekejap, segala sesuatu yang ia perjuangkan terasa rapuh. Bayi-bayi itu adalah segalanya baginya. Namun apakah ia cukup kuat untuk menghadapi kenyataan bahwa ia harus menyerahkan mereka? "Tidak ada cara lain?" tanya Nina. Suara penuh harapan meski ia tahu jawaban itu. "Aku hanya ingin mereka tetap bersamaku." Raihan menghela napas panjang. Ekspresinya berubah serius. "Tidak ada cara lain, Nina. Ini adalah jalan yang terbaik untuk mereka, untuk masa depan mereka." Pikiran Nina berputar-putar, seolah semuanya terguncang dalam dirinya. Dalam hati, ia tahu ia tidak bisa mempertahankan bayi-bayi itu selamanya jika mereka benar-benar berasal dari keluarga yang begitu berpengaruh. Namun, keputusan itu terasa seperti kehilangan terbesar dalam hidupnya. Apa yang harus ia pilih? Apa yang benar-benar terbaik bagi bayi-bayi itu? Ia terdiam, menatap kedua bayi yang tidur dengan tenang di tempat tidur mereka. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, tidak tahu bahwa hidup mereka, dan hidup Nina, akan berubah selamanya. "Baiklah," kata Nina akhirnya. Suaranya berat dan penuh keputusasaan. Aku akan menyerahkan mereka. Tapi aku ingin mereka diberi kehidupan yang baik. Aku ingin mereka bahagia." Raihan mengangguk, dan dalam hati Nina, ada rasa sakit yang tak terkatakan. Dia tahu bahwa ini adalah keputusan yang tepat, tetapi itu juga keputusan yang paling berat dalam hidupnya. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Raihan mengulurkan tangannya. "Kami akan mengurus semuanya," katanya. "Terima kasih atas semua yang telah Anda lakukan untuk mereka." Nina menatap tangan Raihan dengan ragu, lalu perlahan-lahan menggenggamnya. Namun, saat tangannya bersentuhan dengan tangan pria itu, ia merasa kehilangan yang begitu mendalam. Meninggalkan bayi-bayi itu akan merobek hatinya,
namun ia tahu itu adalah yang terbaik bagi mereka. Dengan langkah berat, ia mengikuti Raihan keluar dari rumahnya. Saat mereka berdua berjalan menuju mobil yang terparkir di luar, Nina menoleh sekali lagi ke rumah kecil yang telah ia tinggali. Rumah itu, yang dulu terasa begitu penuh kasih, kini terasa begitu kosong. Hari-hari setelah perpisahannya dengan bayi-bayi itu terasa begitu kosong. Setiap sudut rumah kecil yang sebelumnya ramai dengan tangisan dan tawa mereka kini terasa sepi. Nina hanya duduk di kursi kayu yang rapuh, menatap keluar jendela dengan pandangan kosong. Hujan mulai turun lagi, deras, seakan menggambarkan perasaan yang ada di dalam dirinya. Sungai kesedihan yang tak berhenti mengalir. Setiap tetes hujan yang jatuh mengingatkannya pada bayangan wajah-wajah mungil yang telah pergi dari hidupnya. Selama berhari-hari, Nina mencoba meyakinkan dirinya bahwa keputusan yang dia buat adalah yang terbaik untuk bayi-bayi itu. Mereka akan dibesarkan dalam keluarga yang penuh dengan cinta dan kemewahan. Mereka akan memiliki masa depan yang lebih baik, jauh dari kemiskinan yang ia jalani. Tapi di dalam hatinya, perasaan kosong itu tidak bisa hilang. Seolah ada bagian dari dirinya yang hilang bersama mereka. Suatu sore, saat Nina sedang duduk di dekat jendela, ponselnya berbunyi. Suara deringnya seperti lonceng yang memecah keheningan. Ia mengambil ponsel itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Di layar, ada nama yang tidak ia kenali, Raihan. Nina menelan ludahnya, lalu menjawab telepon itu. "Halo." Suara Raihan terdengar dari ujung telepon, lebih berat dari biasanya. "Nina, ada sesuatu yang harus kamu ketahui." Jantung Nina berdegup lebih cepat. "Ada apa? Apa yang terjadi dengan mereka?" tanyanya, dengan suara yang semakin cemas. "Bayi-bayi itu." Raihan menghela napas panjang, seolah mengumpulkan kata-kata yang tepat. Mereka bukan hanya anak-anak dari keluarga Demelo. Kami baru saja menemukan informasi yang lebih mengejutkan. Ternyata, ibu mereka, Angela Demelo, memiliki masa lalu yang sangat berbeda dari yang kami ketahui. Nina merasa hatinya mencelos. "Maksudmu, apa yang terjadi?" tanyanya, tak sabar mendengar lebih lanjut. "Angela Demelo, dia sebenarnya bukan bagian dari keluarga kaya itu. Ada banyak rahasia yang disembunyikan," Raihan melanjutkan. "Ternyata, ibu mereka melarikan diri dari kehidupan yang penuh tekanan. Dia terlibat dalam beberapa masalah yang sangat besar, yang berhubungan dengan bisnis gelap. Kami baru mengetahui bahwa bayi-bayi itu bukan hanya anak-anak yang terlantar. Mereka adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, lebih gelap daripada yang kami duga." Nina terdiam. Kata-kata Raihan seperti petir yang menghantam dirinya. Bayi-bayi itu bukan hanya anak-anak yang ditinggalkan begitu saja. Mereka adalah bagian dari dunia yang penuh dengan misteri dan bahaya. "Apa maksudmu dengan itu?" tanya Nina, suaranya bergetar. "Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak tahu harus bagaimana lagi." Raihan menjawab dengan suara yang serius. "Nina, bayi-bayi itu tidak hanya membutuhkan perlindungan. Mereka membutuhkan keselamatan dari orang-orang yang akan melakukan apapun untuk mendapatkan mereka kembali. Kami khawatir kalau mereka kembali ke keluarga Demelo, mereka akan terjebak dalam kehidupan yang sangat berbahaya." Tubuh Nina terasa lemas. Jadi mereka tidak aman, meskipun mereka diambil oleh keluarga kaya itu? Tanyanya dengan hati yang hancur. "Tidak, Nina," jawab Raihan. "Ada banyak pihak yang akan melakukan apa saja untuk mendapatkan bayi-bayi itu. Kami khawatir mereka akan menjadi target." Nina merasakan seluruh tubuhnya menggigil. Semua yang telah ia percayai, semua keputusan yang ia buat, sekarang terasa salah. Bagaimana bisa ia tahu bahwa bayi-bayi itu terlibat dalam dunia yang penuh dengan bahaya seperti ini? Sejak awal, ia hanya ingin melindungi mereka, dan sekarang, ia merasa seolah telah mengirim mereka ke dalam kegelapan yang lebih dalam. "Nina, kami perlu bantuanmu," Raihan melanjutkan, suaranya lebih lembut. "Kami sedang mencari cara untuk memastikan bayi-bayi itu aman. Kami tahu kamu peduli, dan kamu mungkin bisa membantu mereka dengan cara yang tak bisa kami lakukan." "Bagaimana? Apa yang bisa saya lakukan?" Nina bertanya, penuh kebingungan.
Kami memerlukan tempat yang aman untuk mereka. Tempat yang jauh dari semua orang yang ingin mencelakai mereka. Kami ingin memastikan mereka tumbuh dengan aman dan terlindungi. Nina merasa terombang-ambing dalam dilema yang lebih besar daripada sebelumnya. Satu sisi dirinya ingin kembali menjaga mereka, memberikan mereka perlindungan yang mereka butuhkan. Namun, di sisi lain, dia merasa takut akan bahaya yang mungkin mengancam dirinya sendiri. Dunia ini, yang selama ini ia anggap sederhana, ternyata jauh lebih rumit dan berbahaya. Nina akhirnya berkata dengan suara tegas, meskipun hatinya penuh dengan kecemasan. Saya akan membantu mereka. Apa yang harus saya lakukan? Raihan terdengar lega, meskipun masih ada ketegangan dalam suaranya. Kami akan menghubungimu lebih lanjut. Tolong, tetap berhati-hati. Telepon itu pun terputus, dan Nina hanya bisa duduk diam, menatap kosong ke dinding rumah kecil yang terasa semakin sempit. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Apa yang akan terjadi pada bayi-bayi itu? Dan apa yang sebenarnya terjadi pada ibu mereka? Saat malam tiba, Nina merasa gelisah. Tidur pun terasa berat, dan ia terus terjaga memikirkan keputusan yang baru saja ia buat. Dengan setiap detik yang berlalu, ia semakin sadar bahwa hidupnya tidak akan pernah kembali seperti semula. Apapun yang terjadi, ia sudah terlibat dalam dunia yang jauh lebih besar dari yang ia duga. Sementara itu, bayi-bayi itu, meskipun mereka tidak ada bersamanya, masih ada di dalam pikirannya, membayangi setiap langkahnya. Nina tahu bahwa perjalanannya baru saja dimulai, dan bahwa keputusan-keputusan besar akan terus datang, dengan segala konsekuensinya. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Kisah ini adalah kisah yang diimajinasikan oleh penulis, dan cerita ini tidak ada maksud menyinggung pihak manapun. Penulis memohon maaf jika penggunaan nama latar tempat yang sama dengan pihak lain. Karena cerita ini murni dari hasil imajinasi dan dramatisasi dari apa yang penulis pikirkan. Semoga cerita ini dapat menginspirasi setiap pendengar untuk menjadi pribadi yang lebih baik pantang menyerah. Sampai jumpa lagi di kisah kami yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.